Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Gapura Lorong Horor. Lorong yang berisi kisah-kisah mistis, beraroma gaib, bertaburkan hal-hal aneh yang kadang sulit dicerna akal dan penuh kejutan. Jangan lupa untuk subscribe channel Lorong Horor, menekan like dan memberikan komen jika Anda sekalian terhibur setelah mendengarkan kisah fiksi horor ini. Jangan lupa pula nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video terbaru dari channel Lorong Horor. Terima kasih atas kesediaan dan kebaikan hati Anda. Salam hormat dan selamat mendengarkan kisah mistis berjudul Penglaris Cawet Bolong. Malam yang sepi di dusun terpencil di pinggir hutan. Karjo duduk di atas balai-balai bambu di depan rumah reot milik nenek istrinya. Wajah Karjo yang masih nampak memar, biru legam pada bagian dagu kirinya itu terlihat bingung, cemas, dan dicekam ketakutan yang sangat. Ia sangat resah, pikirannya amat kalut. Berulang-ulang ia menghela nafas dan sesekali menjambak-jambak sendiri rambutnya. Tangan Karjo agak gemetar ketika mengambil bungkus rokok di dalam saku bajunya. Tersisa satu batang rokok saja. Baru juga ia menyelipkan sebatang rokok terakhirnya di bibir menghitamnya, mendadak Tinah, istri Karjo, keluar dari dalam rumah dan langsung menegurnya dengan suara keras. Mas, kenapa hanya diam saja? Lekas sana berusaha. Karjo agak kaget. Ia masukkan lagi sebatang rokok ke dalam bungkusnya. Baru kemudian menjawab, "Ini sudah malam, nah. Hampir jam 11 malam. Besok pagi-pagi sekali aku akan berusaha mencari tempat usaha." Tinah yang tidak puas dengan jawaban suaminya itu langsung menyergah. Dari 2 hari lalu kamu hanya bilang besok pagi, besok pagi. Buktinya sampai sekarang belum juga kau berusaha. "Apakah kamu tidak melihat tubuhku masih sakit, nah? Tapi aku janji, besok pagi-pagi sekali aku akan berusaha mencari tempat usaha. Aku yakin aku akan mendapatkannya," ujar Karjo menjawab sergahan istrinya itu. Ia memasang wajah serius untuk meyakinkan istrinya. Nggak usah banyak janji, Mas. Lekas berusaha untuk pengobatan anak kita. Timpal Tinah. Suaranya makin keras. Ia mendekati Karjo dan berkata di dekat wajah suaminya dengan suara yang sengaja sedikit ia pelankan. Atau kau memang sengaja membiarkan anak kita itu mati? Atau barangkali anak kita itu sengaja kau tumbalkan untuk makhluk penglarismu itu, Mas? Karjo langsung membekap mulut istrinya. Sejenak ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang yang mendengar atau menguping ucapan Tinah tadi. Lalu berkata dengan suara pelan dan mata melotot besar-besar, "Pelankan suaramu, nah. Atau kau ingin rumah nenekmu ini dibakar warga karena cucunya memelihara makhluk penglaris?" Tinah tetap berani membantah. Katanya dengan pandangan beringas setelah bekapan tangan suaminya pada mulutnya itu terlepas. Bukan aku yang memelihara makhluk penglaris itu, tapi kau, Mas. Karjo khawatir
ucapan-ucapan istrinya berikutnya akan semakin menguak kehidupan hitam kelam yang telah mereka jalani sebelumnya. Ia langsung kembali membekap mulut istrinya dengan telapak tangan kirinya, merangkul pundaknya dengan tangan kanan, dan mengajaknya untuk memasuki rumah reot itu. Karjo memang memelihara makhluk penglaris untuk melariskan usaha mie ayamnya di kota tempat tinggalnya semula. Usaha yang telah dijalaninya sekitar 5 tahun itu membuatnya kaya raya, berlimpah harta, namun berakhir mengenaskan 3 hari lalu. Semula Karjo berjualan mie ayam secara wajar. 2 tahun ia berjualan, hasilnya memang tidak baik. Keuntungannya mepet, hanya sekadar cukup untuk makan sehari sekali dengan lauk minimalis. Tidak jarang pula ia harus berpuasa karena dagangannya tidak laku. Karjo telah berusaha membuat olahan masakan mie ayamnya bertambah enak. Berbagai resep masakan telah ia coba, tapi pembeli mie ayamnya tetap sedikit jumlahnya. Hanya berkisar 1 hingga 3 orang setiap harinya. 2 tahun berjualan dengan hasil yang menyedihkan seperti itu membuat Karjo putus asa. Ia berniat menutup usahanya dan kembali ke desanya. Karjo akan kembali bekerja sebagai buruh tani. Ketika rencana hari terakhir Karjo berjualan, datang seorang lelaki yang membeli mie ayamnya. Ia memuji mie ayam buatan Karjo enak rasanya dan harganya juga murah. Lelaki itu bilang, "Tapi sayang, masih kurang 1 bumbu yang bisa memancing orang-orang ramai berdatangan untuk membeli." Karjo kaget, sangat penasaran dan langsung bertanya, "Bumbu apa itu, Pak?" Tanpa tedeng aling-aling, lelaki asing itu lugas menjawab, "Penglaris." Berbekal nama dan alamat yang diberikan lelaki asing pembeli mie ayamnya, Karjo akhirnya bertemu Mbah Guno. Karjo mengutarakan niatnya untuk mendapatkan penglaris dagangannya. Tegas katanya kemudian, "Aku sanggup menerima risikonya. Apapun risikonya itu, Mbah, asalkan daganganku laris manis." Mbah Guno mengangguk-anggukan kepala lalu bertanya, "Apakah kau sudah membawa syaratnya?" "Sudah, Mbah," jawab Karjo. Ia lalu mengeluarkan sesuatu yang terbungkus kertas koran bekas dari tas pinggangnya. Ia lalu membukanya. Terlihat celana dalam wanita. Mbah Guno sejenak mengamati celana dalam wanita di tangan Karjo. Lalu kembali bertanya, "Kamu dapatkan dari mana celana dalam itu?" Karjo menjawab tegas, "Aku mengambilnya dari jemuran tetanggaku, Mbah." Karjo lalu meletakkan celana dalam bekas itu di depan Mbah Guno. Katanya, "Ini, Mbah." Mbah Guno mengangguk-anggukan kepala. Ia lalu mengambil dan meletakkan celana dalam bekas itu di atas hamparan kembang sesaji telon yang terdiri dari bunga mawar merah, kenanga, dan kantil di atas meja. Ia lalu membakar dupa. Sebentar kemudian ia menundukkan kepala dengan mata terpejam. Mulutnya terlihat berkomat kamit membaca mantra. Beberapa saat kemudian, Mbah Guno mengakhiri ritual gaibnya. Ia lalu melambaikan tangan kirinya seperti memanggil seseorang.
lalu memintanya duduk di sebelah kirinya. Ia melakukan gerakan mengelus-elus layaknya sedang mengelus-elus kepala anak kecil. Kata Mbah Kuno, "Tole ini akan mengikuti dan membantumu melariskan usaha dagangmu." Karjo menganggukkan kepala meski ia tidak melihat sosok yang disebut Tole oleh Mbah Kuno itu. Mbah Kuno seperti ingin meyakinkan Karjo. Ia membuka mata batin Karjo. Karjo tersentak melihat wujud sosok yang disebut Tole oleh Mbah Kuno. Sosok gaib itu seperti anak kecil berkulit hijau tua layaknya warna lumut. Wajahnya mengerikan dengan kedua matanya yang besar berwarna merah. Seketika ia membuka mulut, nampak gigi-gigi runcingnya seperti taring-taring hewan buas. Terlihat pula lidahnya berwarna merah yang panjang menjulur-julur. Air liurnya terlihat menetes-netes seiring gerakan menjulur-julur gerakan lidahnya. Karjo mendengarkan baik-baik pesan Mbah Kuno agar penglarisan usahanya berjalan sesuai yang ia kehendaki. Karjo akan melubangi celana dalam dengan lubang yang sesuai dengan letak kemaluan, lalu merendamnya pada wadah berisi air beberapa saat lamanya. Air rendaman itulah yang akan digunakannya sebagai kuah dagangan mie ayamnya. Celana dalam berlubang itu akan dimasukkan Karjo setelah air rebusan mendidih. Air liur Tole akan menetes-netes karena mencium aroma rebusan celana dalam wanita kesukaannya. Air liur Tole yang menetes-netes itu akan bercampur dengan kuah buatan Karjo, menjadikan kuah itu mempunyai rasa sangat enak dan membuat ketagihan bagi orang-orang yang memakannya. Usaha Karjo kemudian berkembang dan membesar sangat cepat. Dari semula pengunjung warung mie ayamnya hanya berkisar 1 hingga 3 orang per hari, dalam jangka waktu sebulan kemudian berubah banyak, memenuhi ruangan warung mie ayamnya. Bahkan mereka harus mengantri untuk membeli. Karjo lalu memperluas warung mie ayamnya. Tetap saja warung itu tidak sanggup menampung semua pembeli yang datang. Karjo kemudian membeli tanah di seberang depan warungnya dan membangun warung besar di sana. Tetap saja warung besar itu tidak bisa menampung orang-orang yang ingin membeli mie ayam buatannya. Karjo benar-benar kewalahan menghadapi membludaknya pengunjung warung mie ayamnya. Ia merekrut orang-orang untuk membantunya berjualan. Jumlahnya pun terus bertambah, dari seorang menjadi 9 orang. Belum termasuk 2 orang yang mengurus masalah perparkiran. Dalam waktu singkat, kehidupan Karjo bergelimang kekayaan. Ia membangun rumah cukup megah di samping warung mie ayamnya. Ia lengkapi dengan perabotan dan peralatan elektronik yang terbaru. Mobil dan sepeda motor keluaran terbaru pun ia miliki. Uang simpanannya terus bertambah banyak. Karjo tertarik pada salah satu pekerjanya. Tinah namanya. Gayung bersambut, Karjo pun akhirnya menikahi Tinah ketika usahanya berjalan 3 tahun setelah ia menggunakan si Tole sebagai penglaris. Berselang setahun kemudian, Karjo dikaruniai seorang anak perempuan yang diberinya nama Kartina. Anak yang terus-terusan sakit hingga berulang kali harus dirawat di rumah sakit tanpa diketahui pasti apa penyebab sakitnya. Tepat 5 tahun usaha Karjo 3 hari lalu.
Seorang lelaki tua berpakaian lusuh berdiri di depan Karjo yang sedang sibuk melayani pembeli mie ayamnya. Ia lekat-lekat memandang panci besar tempat kuah mie ayam. Sejenak kemudian, ia nampak mengangguk-anggukan kepala, lalu mulutnya nampak berkomat kamit. Karjo sempat melirik ke arah si lelaki tua. Ia heran dan agak khawatir mendapati ulah si lelaki tua yang terus melihat ke arah panci besar tempat kuahnya dengan mulut berkomat kamit. Ia berusaha menghilangkan keheranan dan kekhawatirannya dengan bertanya dengan suara ramah pada si lelaki tua. Pesan mie ayam berapa, Pak?" Si lelaki tua tidak menjawab. Tersirat kemarahan pada wajahnya. Dengan tatapan tajam ke arah bola mata Karjo, si lelaki tua tiba-tiba menepuk panci besar tempat kuah mie ayam. Panci besar bergetar. Air kuah nampak bergolak-golak. Seperti pertunjukan sulap, dari dasar panci besar muncul tulang paha sapi yang terikat celana dalam wanita. Karjo sangat terkejut. Ia cepat menghampiri si lelaki tua dan berujar keras untuk menutupi rahasia besarnya. "Apa yang kau lakukan, Pak?" Seorang pemuda bertubuh kekar yang mengantri di belakang si lelaki tua langsung maju ke depan. Dengan serok mie bergagang kayu, ia mengambil tulang paha sapi yang terikat celana dalam wanita. Ia renggut kaos yang dikenakan Karjo dengan tangan kirinya, lalu menyodorkan serok mie berisi tulang paha sapi terikat celana dalam wanita ke dekat wajah Karjo. Katanya setengah membentak, "Apa ini?" Karjo gelagapan, kebingungan menjawab. Si pemuda bertubuh kekar tak sabar. Kemarahannya memuncak setelah mengetahui Karjo menggunakan penglaris celana dalam. Tanpa lagi menunggu Karjo berujar atau menjawab, dua pukulan kerasnya deras meluncur dan telak menghantam dagu kiri Karjo. Karjo jatuh terjengkang. Penderitaannya masih berlanjut. Seorang pemuda yang jengkel menendang tubuh Karjo keras-keras. Seorang ibu yang sempat mencicipi mie ayamnya berdiri lalu meludah dan menumpahkan mie ayam yang masih panas itu ke tubuh Karjo. Tindakan si ibu memancing kemarahan para pembeli lainnya. Mereka beramai-ramai menumpahkan mie ayamnya ke tubuh dan kepala Karjo. Entah berapa pukulan dan tendangan serta guyuran mie ayam yang mengenai tubuh Karjo yang tergeletak tak berdaya. Karjo merasakan sakit dan panas di sekujur tubuhnya, namun tidak berani membalas. Amuk massa terus berlanjut. Mereka merusak segala yang ada di warung mie ayam itu. Belum puas, mereka merusak warung mie ayam Karjo di seberang jalan tanpa bisa dicegah para pekerja warung mie ayam dan dua tukang parkir. Terdengar pula seruan untuk membakar warung mie ayam dengan penglaris celana dalam wanita itu. Dengan sisa-sisa tenaganya, diam-diam Karjo meninggalkan warungnya. Ia berhasil memasuki rumahnya. Bersama Tinah dan Kartinah yang sakit, Karjo bergegas meninggalkan rumah megahnya. Mereka menaiki sepeda motor lama yang menjadi tunggangan Karjo sehari-hari sebelum ia melakukan penglarisan cawet bolong. Mereka melewati gang-gang di belakang rumah yang tembus ke jalan raya. Mereka nekat menuju rumah nenek Tinah di dusun terpencil di pinggir hutan untuk menyelamatkan diri. Hari masih dini. Karjo menepati janjinya pada Tinah. Ia berangkat meninggalkan rumah reot milik nenek istrinya tanpa tujuan pasti. Entah kemana
ia akan menuju. Semuanya masih gelap baginya, segelap jalanan sepi yang kini tengah ia lalui. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Semoga Anda sekalian dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah serta keberkahan dalam kehidupan Anda sekalian. Allahumma amin. Terima kasih. Salam horor, salam lorong horor.